Halo, balik lagi sama channel Hendra Wijaya. Sesuai thumbnail ya, video hari ini tuh mengenai ski. Jadi serba-serbi sedikit lah, saya juga bukan profesional ya. Jadi bagi info aja mengenai ski di Amerika. Jadi umum untuk negara-negara yang musim dingin, terutama Colorado, karena ski resort sini sangat terkenal ya. Jadi ya kita cobalah main ya. Saya bukan profesional skier, jadi mainnya tuh ya di kelas yang pendek-pendek gitu kan, yang enteng-enteng aja buat fun gitu kan. Jadi ski ini bisa dibilang aktivitas juga, hiburan juga, olahraga juga. Selain ski tentu ada snowboarding juga di sini. Kan sekarang lagi ada Olimpik di Beijing tuh. Nah, ya kira-kira itu yang kelas ekstrim, yang kelas berat lah itulah ya. Nah, ya tentu semua tahu Michael Schumacher ya, pembalap Formula One yang dia akhirnya kena otaknya itu sampai paralyzed, sampai sekarang kita nggak tahu kondisi gimana, tapi dia masih hidup. Nah itu kan yang ekstrim. Di sini yang saya bicarakan tuh benar-benar yang sederhana. Jadi ya bagi-bagi info lah, apa sih ski itu, barangnya kayak apa, pakainya kayak apa. Jadi yuk kita lihat nih di video ini. Oke, yang pertama nih kita lihat ada tas di sini ya. Jadi ini tas ski, sebenarnya nggak perlu tas, cuma waktu itu di sini ada toko sport yang ya boleh dibilang bangkrut lah ya. Jadi dia sale semua, ya kita beli. Ini harganya aslinya ratusan dolar. Kita beli tuh kalau nggak salah 100 atau 100 lebih dikit atau di bawah 100 lah. Makanya diambil gitu loh. Oke, nih saya buka. Tasnya bagus ini. Kelihatan kayak profesional. Padahal ini masih kelas kambiang. There you go. So, ski itu ya, belum mungkin ada yang tahu, ada yang nggak tahu. Nah, ini kita lihat dalam deket nih ya. Jadi modelnya kayak gini nih. Ini skinya, terus ini namanya binding, tempat sepatunya nempel. Terus ya otomatis pasang kiri kanan ya. Ini yang disebut sebagai ski pole, pegangannya untuk kita pegang. Nah, ukurannya macam-macam ya. Jadi di video ini saya mau kasih lihat nih adalah cara pakai sepatunya, cara pakai skinya, terus ya kayak apa sih gitu loh. Oke, yuk nih kita lanjut lagi. Oke, yang pertama. Jadi ini skinya saya keluarin dulu ya. Di unlock. Terus ini kebetulan saya punya foldernya. Jadi ini tuh kayak ya pakai velcro ya, dipegang. Terus di dalam sini kita bisa selipin dia punya pole juga. Jadi ya ini nanti taruh di pundak untuk pegang. Carry-nya kayak gitu. Jadi kayak di pundak gini di carry. Atau cara kedua itu pegangnya begini. Jadi nanti saya kasih lihat nih dari posisi jauh. Ini cukup berat sih. Mungkin nih 10-an kilo nih dua nih. 15 kilo lah kira-kira lah. Kalau udah lagi ski ya, udah sepatunya berat, sempit, bawa begini, habis gerak itu capek, banyak buang energi. Jadi sebenarnya bagus juga ini ski untuk bakar kalori. Nah, ini yang warna merah ini, yang panjang ini istri saya punya. Dia lebih bisa ski daripada saya. Karena apa? Problem saya satu, takut tinggi. Jadi untuk yang mau ski, kalau memang takut tinggi itu challenge paling berat. Saya takut sekali sama tinggi, tapi semua orang pada main, saya nggak mau pada saat orang main saya nongkrong di bawah kan, jadi saya belajar juga gitu loh. Nah ini yang saya punya, ukurannya lebih pendek, jadi ski yang lebih pendek itu lebih mudah. Semakin panjang skinya, kalau kita lihat tuh profesional ya, yang atlet-atlet itu skinya bisa ngelewatin kepala tingginya, itu susahnya bukan main. Tapi ya mereka harus pakai yang kayak gitu, kalau nggak nggak bisa. Ya, terus ini pole-nya, jadi ya pole tangkai ya, ini ada pegangannya, kiri kanan, bantu untuk dorong, bantu untuk stability juga. Oke, ini ski. Sekarang saya putar sedikit ke sepatu. Nah, ini dia sepatu ski. Modelnya kayaknya ribet banget ya, ribet, sangat ribet. Terus ini lumayan berat. Dan ini memang dirancang sedemikian rupa supaya kalau kita ski, kita jatuh, itu ini apa ya, ankle, lutut atau apa ya, dekat mata kaki sini lah. Bukan lutut, bahasa Indonesianya apa sih? Ya pokoknya ini, L ini loh, itu nggak rusak gitu loh. Nggak patah atau apa. Jadi memang boot ini penting sekali. Jadi kita nggak bisa pakai sepatu biasa karena ini kan harus masuk ke dalam skinya. Kan? Nah ini yang saya mau kasih lihat sekarang cara pakainya. Ribetnya bukan main.
Oke, cara pakainya gini. Ini nyeker aja ya, nggak pakai kaos kaki. Jadi ini sepatunya, pertama ini velcro-nya dibuka dulu. Ini sebenarnya untuk pegangan ya, tapi untuk protect juga. Ini diangkat sedikit nih. Ininya diangkat, kaki masuk. Nanti kan pakai apa? Kaos kaki yang dingin kan, yang tebel. Nah, setelah ini masuk, kalau kita perhatiin nih, ini ada 4 apa ya namanya ya, untuk kunci gitu loh. 1, 2, 3, 4. Yang pertama, ini dikunci dulu. Ambilnya nggak usah jauh-jauh. Saya ambil yang gigi nomor 2. Oh, ini terlalu enteng. Ambil yang nomor 3. Dah, kunci 1. Terus yang ini, kira-kira di nomor 3 juga. Tergantung size kaki ya. Dah, masuk. Nah, yang berikutnya, yang ribet tuh yang ini, yang paling susah ini. Jadi, ini kalau dilihat nih, dalamnya, itu ya hard plastik ya. Jadi ini yang paling susah nih. Saya harus, aduh, betis saya membesar atau apa ya? Ini nggak masuk-masuk nih, susah sih bukan main. Jadi ini harus benar-benar ngunci. Dah, tuh, dapat. Terus ini harus dipaksa sedikit. Wah, harus full power. Nah, ini sebenarnya untuk bantu leverage supaya ini bisa ngunci. Jadi ambil dulu yang paling ujung, terus yang kedua baru yang sini. Misalnya saya ambil yang nomor 2. Lebih gampangan dikit kan, walaupun masih keras. Ini full power nih. Dah. Ini bahaya. Karena apa? Belum fully secure. Jadi saya harus adjust lagi yang atas. Rasanya saya di nomor 2 atau nomor 3. Nih, ngunci lagi. Yang bawah saya setel lagi, tambahin 1. Rasanya seingat saya tuh yang terakhir ini dah. By the way, saya udah berapa ya? 4 tahun atau mungkin 5 tahun gak ski. Jadi bakalan kaku nih. Dah. Jadi ini nomor 3. Ini nomor 2. Mundurin lagi 1 lagi. Musiknya oke nih. Dah. Nah, ini udah ngunci banget bang. Bener-bener ngunci ini. Jadi kaki ini udah nggak bisa gerak, yang di dalam nih ankle ya. Terus udah gitu, ini dia punya apa namanya, strapnya aja. Taruh sini, kunci. Dan, nah kalau ski itu ya, again saya juga masih belajar ya. Yang bener itu adalah posisinya kaki ini nih itu maju. Mana ya? Nih. Jadi kaki ini tuh ke depan. Jadi orang ski itu posisinya tuh ada kemiringan sedikit. Yang bener tuh begini. Baru kita gerak kiri kanan, kiri kanan. Jadi nggak bisa tegak begini. Yang bener tuh turun ke bawah. Makanya ini ada bantalannya. Nah, ini nih bukan main nih. Kaki itu ngepres banget di dalam. Jadi again, fungsi untuk protect supaya ini nggak patah kalau kita jatuh. Jadi memang dia dirancang setelah ini masuk ke binding, kalau kita jatuh dia lepas dari bindingnya. Nah itu yang paling susah. Udah slope, ada kemiringan, skinya lepas, pakai sepatu kayak gini, injek es, jalannya susah, bangunnya juga susah. Kalau satu lepas, satu enggak gitu loh. Ngelepasinnya juga susah, oke? Jadi dari tadi dengarnya kok kebanyakan susahnya ya. Trust me, kalau kita udah bisa, akan fun. Tergantung lagi ke orang semua ya. Banyak yang nggak comfortable, akhirnya ya udah stop main. Buktinya seperti saya udah 4 tahun saya nggak main karena istri saya males, anak saya males, sendirian juga males saya. Jadi sekarang kita mau coba main lagi. Oke? Ini sepatunya nih. Jadi kebayang dong jalan pakai kayak gini kiri kanan. Ini udah berat, udah kekunci, keras. Terus ya itu kayak apa? You dipres begitu loh. Oke? Nah, sekarang saya ambil skinya. So, ini barangnya. Si ski ini, jadi kita taruh di tanah nanti. Ini saya angkat sedikit. Oke. Nah, ya. Jadi nanti di ski resort ini diangkat. Lalu kita taruh di permukaan, di tempat sebelum kita naik ski lift. Pokoknya ya di flat surface gitu loh. Caranya gimana? Ini agak ribet sedikit nih. Nah, musuhnya kelihatan nih. Mana dia ya?
Oke, ini bindingnya. Sepatu ini yang masuk depan dulu. Oke, udah depan masuk. Kelihatan kan? Oke, ya terus kunci dari belakang. Dah. Tuh. Jadinya begini. Nah, ini posisi yang harus kita pakai. Maksudnya ya posisi ini ya, dimana skinya itu udah nempel ke sepatu. Kita pakai jalan. Jadi jalan thread, atau sambil di ski sedikit. Kalau nggak turun, apalagi kalau naik ya terpaksa harus bantu pakai tangan kan, pakai pole itu kan, supaya kita bisa menuju ke ski liftnya untuk naik ke atas. Jadi nih posisinya seperti ini. Moga-moga kelihatan ya. Jadi ini ngunci di belakang, ini ngunci di depan. Nah, again, barang ini dirancang. Kalau kita lagi ski, high speed kan turun kan, tergantung kemiringan. Dia otomatis akan lepas, tergantung gimana kita jatuhnya. Nah, sekarang gimana cara lepasinnya? Ini saya kasih contoh lagi. Ini ski pole. Kalau kita mau lepasin manual, ini didorong. Tuh. Angkat yang belakang, angkat yang depan. Lepas sudah. Ini kalau lepasin manual. Tapi kalau kita lagi ski, di mana posisinya ngunci begini, tahu-tahu kita jatuh terguling-guling atau apalah, nggak sampai terguling berapa kali juga nih otomatis lepas. Ini ada fisikanya, tapi yang pasti ini dirancang sedemikian rupa supaya kita itu nggak apa ya terluka, atau ya terluka sih karena kita jatuh karena ini posisinya nempel terus di kaki, itu bahaya. Jadi olahraga yang kayak gini memang ada resikonya. Cuma again, kalau kita ngambil yang enteng-enteng, ada yang namanya bunny hill, itu pendek, bener-bener untuk beginner. Saya mungkin besok mulainya dari sana dulu, kan udah lama nggak main. Baru kita ambilnya ke green line aja, nggak terlalu curam istilahnya, buat fun aja. Oke, nah ini sekali lagi, kalau saya tekan, ini lepas. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, satu lagi, kalau diperhatiin nih, ini banyak sekali settingannya. I don't understand. Nggak tertarik juga nyari tahu saya. Jadi biarinin aja lah. Dari beli, udah di set. Selama ini oke, ya sudah. Ini ada set untuk speed, set untuk mungkin seberapa apa gampang lepas. Untuk yang profesional mungkin lebih kunci. I don't really know. Oke. Jadi kalau kita lihat nih, kayak gini barangnya kan. Nih. Kaki kiri masih sepatu sandal, kaki kanan udah pakai ski boot. Oke. Nah, ini yang saya punya. Ini kalau saya pakai, bukan saya pakai ya, maksudnya kalau saya taruh berdiriin, mestinya kelihatan nih, saya putar ya. 1, 2, 3. Nah, ini kalian bisa lihat tingginya itu ya di bawah leher lah. Karena pada saat saya mulai, saya pindah sini 2011 ya. Mungkin mulai main ski itu 2013 kali atau 12, saya lupa. Saya takut banget, bener-bener ngeri gitu loh. Nggak comfortable, karena seumur hidup nggak pernah tahu ya namanya ski itu kayak apa. Pakai sepatunya aja ribet banget. Terus kaki kejepit terus gitu, kayaknya sakit banget gitu. Tapi lama-lama ya biasa. Nah, orang bilang rekomendasi cari yang paling pendek. Ya udah ini. Sampai sekarang saya masih keep karena saya masih beginner kok. Yang buat saya buat have fun aja, nggak perlu yang gila-gilaan, nggak perlu yang ekstrim-ekstrim. Kalau yang istri saya punya, ini saya ambil sebentar. Aduh, ini susahnya karena pakai sepatu yang kanan nih. Nah, ini lihat, semulut ya. Jadi again, semakin tinggi semakin susah. Saya pernah coba pakai ini, susah sekali sih enggak lah, tapi lebih susah. Cuma kok kayaknya lebih gampang dikontrol untuk secara speed, secara gerakan, tapi saya tetap lebih suka yang pendek aja gitu loh. Jadi ini istri saya yang lebih tinggi. Again, kalau profesional itu bisa di atas kepalanya. Itu lebih susah lagi. Nah, buat yang belum tahu, saya anak cuma 1. Jadi anak-anak itu cepat tumbuh ya. Makanya kita nggak pernah beliin lagi buat dia. Awal-awal dulu beli, udah nggak mau lagi dijual. Karena boros. Dijual terus kan, ganti-ganti. Akhirnya kita sewa. Nah, pengalaman sewanya di mana nih? Lihat setelah ini videonya. Nah, sekarang di tempat sewa ski sama apa namanya
snowboard. Ini komplek ramai sekali nih, parkirnya susah. Kita juga belum pernah ke sini, so mestinya ini. Mana dia? Hello, is this the rental location? Yes. So my daughter must be on the back. Yeah, she just took a left at the mirror. Oh, okay. She went downstairs. Oh, okay, thank you. Yeah, you're welcome. Nah, di sini nih. Di bawah. Oh, ini ski zaman dulu nih. Nggak zaman dulu sih. Kegunaannya beda. Tapi ini semua ski bekas sih, ski rental. Nah, ini zaman dulu punya kayak gini nih. Oh, ini dia. Oh, udah. So, mesti masukin nama segala macam. Sambil nunggu kita lihat-lihat deh ya. So, mulai dari sini. Ini boot. Nah, bisa lihat tuh harganya. Ski itu olahraga mahal. Bootnya mahal, perlengkapannya mahal, ski liftnya mahal. Keren-keren ya. Jadi buat yang belum pernah lihat, ini mereknya banyak macam, saya juga nggak ngerti karena this is not my thing. Saya main-main ski buat fun-fun aja. So, ini untuk fitting. Terus ini buat apa nih? I don't know. Pokoknya olahraga winter semua lah. Nah, ini jenis ski yang berbeda. Terus ini snowboard nih mestinya nih. Kan sekarang lagi Olimpik tuh. Winter Olympic kan nih di Beijing. Nah, bisa lihat-lihat dah atlet-atletnya. Yang pasti Indonesia nggak ngikut. Terus ini kalau nggak salah namanya binding. Jadi ini yang nanti ditaruh di skinya ini. Banyak sekali jenisnya. Saya nggak ngerti. Taunya yang basic-basic pakai. Oke. So, kira-kira gitu ya. Ada bayangan ya. Ski rental. Terus kenapa kita rentalnya di sini? Lebih murah. Karena kalau selalu ya supply demand ya, kalau di gunung dekat ski resort nggak punya pilihan. Jadi perusahaan yang sewain mau pasang harga berapa juga kalau orang mau ski ya harus bayar. Karena ini kan kita sewa di muka ya, jadi lebih murahan. Nah, ini mulai nih. Jadi petugasnya ukur kakinya, nanti dia akan ambil ski yang mana yang cocok. You have pretty narrow feet and all runners are wide, so you're going to be 97 and 186. Go ahead, stand up. Bend your knee forward. Okay, now your toe should pull off the front. When you're skiing, you want to be like that. Just have pressure on your chin. Easily said. Hey, why don't you take a melatonin or something? On these alarms, do you recommend going back behind the, no, just... Kelihatannya aneh ya, cuma saya sama anak saya yang pakai masker. Orang sini udah nggak peduli. Mau Omicron kayak. Tuh di belakang tuh. Action pack-nya, yang rental tuh banyak. Lagi di set sama dia. Itu bindingnya bisa di adjust semua. Ini lagi nunggu bayar di kasir, baru lihat nih ada barang ini $250. Jadi ini kaos kaki yang bisa diangetin. Ini kayaknya apa, regulatornya atau baterainya nih, macem-macem aja ya. Terus di sini juga ada toe warmer. Kalau ini sih umum di mana-mana jual ya. Jadi kaki tuh dingin. Kalau ski itu berapa jam gitu ya, dingin banget. Nah, dalamnya kita kasih ini penghangat.
Terus ada juga untuk hand warmer. Ini untuk tangan. Anyway, I was kind of excuse full stop and helmet for 4 days. Jujur aja, sebelum saya pindah ke sini, saya pikir buat apa gituan ya. Ternyata kalau udah main outdoor di luar lama, itu berasa enak banget pakai begituan. Ya, pengalaman karena kita nggak pernah tahu kan hidup di negara tropis. Where are you headed? Kalau tadi makainya, sekarang bukanya gimana? Biasanya sih kalau kita cuma istirahat sebentar ya, ini boot kita nggak buka. Karena apa? Pakainya setengah mati. Tadi kalian lihat kan, saya harus full pressure, udah gitu setelannya ada banyak. Jadi biasanya kita diamin aja gini. Kecuali kita mau long break, kayak misalnya mau makan sebentar, 15 menit, setengah jam, itu biasanya kita kendorin, nggak dibuka full. Nah, nanti kalau mau turun lagi tinggal di lock in lagi. Biasanya kita permanently buka itu ya pada saat udah selesai gitu. Nah, bukanya ya sama, dibalik aja. Jadi ini velcro-nya dibuka, terus ini tinggal dibuka aja gini. Tuh, 1, 2, terus ini kadang suka nyantel ya, jadi mesti ditekan sedikit. Jadi yang pasti nih, lepas nih. Terus yang ini, yang 3, terus ini yang 4. Udah, jadi udah posisi gini. Ini agak tarik depan sedikit, terus dari belakang dikeluarin kakinya kayak pakai sepatu aja. Keluarin dari sepatu. Cuma bedanya ini ribet banget, ngunci banget soalnya semuanya. Karena ini hard plastik yang memang didesain untuk rapet banget gitu loh kuncinya. Oke. Jadi kira-kira begitu sedikit informasi soal ski. Sekarang di sini hari Minggu ya, tanggal 20 Februari. Besok 21 tuh libur, President Day. Kita tuh punya namanya ski pass, itu yang bisa dipakai cuma 2 kali, karena kita beli memang untuk 2 kali naik. Jadi kita beli pass tuh karena lebih murah. Kalau kita beli di tempat itu mahal sekali. Jadi kalau kita nggak ada preparation, orang nggak tahu datang baru beli tuh ski lift tuh mahal sekali. Ski itu, kan tadi saya udah bilang di depannya, itu nggak murah. Karena apa? Operational cost-nya juga gede. Ski lift itu mahal, terus mereka harus punya insurance, safety, terus kadang-kadang mereka itu harus bikin grooming namanya. Jadi pakai artificial snow. Jadi salju itu kan nggak bisa diprediksi ya. Kalau memang udah musimnya salju tapi nggak ada itu es, mereka harus bikin. Itulah yang terjadi di Beijing Winter Olympics sekarang. Kalau bagi yang nonton, kalau kalian lihat mereka punya area untuk skinya atau apapun olahraganya yang di luar di gunung-gunung, tempat atletnya itu ada es, ada skinya, terus gunung lain nggak ada, hijau aja. Itu semua artificial karena memang mereka nggak dapat snow gitu loh. Jadi itu bisa dibikin. Itu cost tinggi sekali. Jadi ini olahraga again sekali lagi nggak murah. Belum lagi nyetirnya. Buat saya sih oke lah ya. Dari tempat saya ini ke tempat ski resort tuh ada banyak ya. Ya average 1,5 jam, 2 jam, 3 jam. Kalau yang agak jauh tuh sampai 3 jam gitu loh. Ya modalnya cuma bensin doang sama mobil kan. Tapi kalau untuk orang yang dari state lain datang ke sini, bayangin naik tiket pesawatnya, terus harus nginepnya, terus makannya, terus rental car-nya. Oh itu nggak murah. Jadi kenapa reason saya juga belakangan ini udah nggak terlalu banyak ski karena mahal banget ya. Ya bensin ya semurah-murahnya gitu tetap kan, dan capek kita tiap minggu naik karena sempatnya cuma weekend kan, jadi maunya nyantai yang ada karena punya pas supaya nggak rugi kita naik terus gitu. Karena waktu itu yang saya beli itu bisa berapa kali, kali ini kita beli cuma 2 kali, udah cukup lah. Jadi Senin besok President Day itu saya pakai, terus Selasanya saya juga pakai karena saya ambil cuti. Nah kebetulan anak saya itu ada namanya Teachers Day, jadi sekolahnya libur. Guru-guru tuh ngumpul untuk guru punya kegiatan lah ya, jadi sekolah diliburin. Jadi kita ambilnya yang Senin Selasa. Hari ini Minggu itu masuk blackout date karena apa? Kita beli yang murah. Jadi orang kan maunya gini, kalau besok libur Senin, hari ini ski, capek kan? Senin istirahat, Selasa balik kerja. Kalau saya terbalik, karena duitnya pas-pasan, jadi kita ambilnya tiket yang kayak begini, kita naiknya hari Senin, kebetulan Selasanya bisa cuti, kita cuti gitu loh. Jadi semua tergantung lah. Intinya ski itu olahraga yang tidak murah. Oke? So
Kayaknya cukup sampai di sini ya. Nanti saya akan bikin juga video setelah sampai ke resortnya ya. Semoga ini bermanfaat, nambah pengetahuan dikit lah. Paling nggak tahu lah kegiatan di musim dingin kayak apa. Oke, so thank you for watching. See you in the next video. Bye-bye. Tas ini sebenarnya cuma buat 2 set ski. Ya sebodoh amat lah. Masukin aja 3. Muat juga. Cuma buat taruh di mobil kok. Nggak akan diangkat-angkat.